kita akan mempelajari terkait dengan keunggulan bersaing dalam sumber daya manusia. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari adalah pengertiannya, kemudian tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya manusia ini, kedua, strategi pengembangan SDM ini bagaimana, dan yang terakhir adalah keunggulan dari SDM tersebut. Baik, mari kita pelajari, mari kita simak, dan kita mengerti bersama. Selamat belajar. What is competitive advantage in human resources? Pada bagian awal ini, kita akan mengulas terkait dengan keunggulan kompetitif dalam sumber daya manusia pada perusahaan. It refers to quality of the employees who cannot be copied unlike company system and processes. It comes down to the fact that companies with better employees have the competitive advantage. Keunggulan kompetitif mengacu pada kualitas karyawan yang tidak dapat ditiru oleh karyawan lain atau perusahaan lainnya. Karena hal ini melekat pada diri karyawan tersebut. Jadi berbeda kasusnya dengan sistem dan proses perusahaan. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan karyawan yang berkualitas akan memiliki keunggulan kompetitif. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif ini berperan penting dalam sumber daya manusia. Karena SDM yang berkualitas, SDM yang memiliki keunggulan akan berdampak pada perusahaan. Dengan demikian, perusahaan juga akan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam pada materi berikutnya. Machine don't make things, people do. Siapa yang pernah mendengar ungkapan tersebut? Dan apa makna dari ungkapan tersebut? Mari kita simak bersama-sama pengertian dan makna dari ungkapan tersebut. Perusahaan melakukan investasi pada peralatan modalnya untuk bisa tetap bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Akan tetapi, peralatan modal tersebut tidak dapat beroperasi secara efisien bila para operator tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengoperasikannya. Selain itu, perubahan teknologi yang sangat cepat menyebabkan mesin juga cepat usang. Nah, kalau sudah usang, mesin tersebut tidak bisa digunakan atau tidak maksimal kerjanya. Itu adalah kelemahan dari teknologi mesin. Konsekuensi logis yang harus dihadapi untuk membuat organisasi mempunyai daya bersaing yang lebih berkelanjutan dan lebih sulit untuk ditiru adalah investasi dalam sumber daya ekonomi. Nah, apa artinya di sini? Sumber daya ekonomi yang paling berharga adalah manusia. Dengan demikian, manusia atau SDM masih menjadi faktor utama atau kunci utama dalam pengembangan perusahaan. Ya, jadi tidak bisa tergantikan oleh mesin. Karena manusialah yang mengoperasi mesin tersebut. Itu adalah makna dari machine don't make things, people do. Terdapat 4 kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan bersaing berkelanjutan. Mari kita simak ke-4 kondisi tersebut. Pertama, sumber daya tersebut merupakan sumber daya organisasional yang sangat berharga. Nah, ini terkait dengan kemampuan dalam mengeksploitasi, memanfaatkan kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun di sisi lain dia juga bisa menetralisir ancaman dari lingkungan perusahaan berupa konflik ataupun perselisihan. Yang kedua, sumber daya tersebut relatif sulit untuk dikembangkan dan menjadi langka di lingkungan bersaing. Jadi tidak mudah ditiru. Ya, oleh karena bisa menjadi keunggulan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, sangat sulit untuk ditiru dan diimitasi. Jadi benar bahwa karena sulit dikembangkan, maka sulit pula ditiru atau diimitasi. Ya. Dan yang keempat adalah tidak dapat dengan mudah digantikan secara signifikan.
Jadi karena sulit dikembangkan dan menjadi langka dan sulit pula untuk ditiru, maka tidak mudah digantikan secara signifikan. Dia akan terus unggul, terus berada dalam persaingan dan berkelanjutan. Itu adalah keempat kondisi sebelum satu sumber daya menjadi sumber keunggulan bersaing berkelanjutan. Berikutnya adalah pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dimulai dari yang pertama, proses yang tepat saat rekrutmen atau seleksi karyawan. Di sini adalah tahap awal perusahaan melihat, menyeleksi calon-calon karyawan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, dan harus dilakukan secara tepat supaya kinerjanya nanti menjadi maksimal. Yang kedua adalah pengorganisasian kompetensi dengan cara pengelompokan. Nah, cara pengelompokan ini harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan tersebut. Bagaimana skillnya, bagaimana talentanya, itu harus dikelompokkan dengan tepat. Dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan. Jadi diberikan pelatihan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan minatnya, serta pendidikan yang tepat juga. Berikutnya adalah melakukan evaluasi dan follow up secara rutin. Jadi kalau sudah diberikan pelatihan, harus dievaluasi. Apakah sudah memenuhi standar perusahaan atau masih harus ditambah lagi. Ya, nah itu harus dilakukan secara rutin. Ini adalah pengelolaan kompetensi SDM. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa mencakup, ini ada kaitannya dalam persiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini saya rasa sudah sering kalian lakukan pada saat mengenyam di dunia pendidikan kampus. Ya, kalian sudah terbiasa melakukan evaluasi, memberi masukan, saran, dan sebagainya. Yang kedua, menjalin networking atau jaringan. Ini juga sudah kalian peroleh pada saat kalian training atau magang di industri, baik di Bali Tourism Board, ataupun di wedding organizer, ataupun di hotel. Ini kalian sudah dapatkan networking kalian semakin luas. Ya. Kemudian ketiga, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini juga kalian sudah sering lakukan, sudah praktek langsung baik di dunia kampus maupun di dunia industri. Dan yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Ini harus selalu dipupuk. Kreativitas harus selalu dimunculkan agar bisa bermanfaat nantinya untuk pengembangan perusahaan. Ya, itu adalah kompetensi yang kalian harus miliki, terutama menjelang kalian memasuki dunia kerja. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jadi sebenarnya ada beberapa penghalang terhadap upaya untuk meningkatkan kontribusi MSDM ini dalam pengembangan keunggulan bersaing dan berkelanjutan. Oleh karenanya di perusahaan kadang-kadang terjadi konflik atau perselisihan, baik antar kolega, rekan kerja, karyawan, atau karyawan dengan manajemen. Ya, nah ini sudah sempat dibahas tadi di depan. Dengan demikian, kalian pada bagian ini akan melihat, akan mempelajari tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh MSDM. Ya, baik, mari kita simak. Yang pertama, asumsi keliru tentang sumber daya manusia oleh manajemen. Mungkin kalian bertanya, loh kok bisa? Kenapa manajemen memiliki asumsi keliru tentang SDM? Nah, mari kita perhatikan berikut ini. Ada 4 asumsi keliru tentang hal tersebut. Yang pertama, mungkin manajernya baik, tanda kutip. MSDM berjalan dengan sendirinya tanpa terkontrol. Manajemen kurang memberi perhatian khusus terhadap MSDM ini. Kurang peduli dengan kepatuhan kedisiplinan yang harus ada dalam MSDM ini.
Nah, ini bisa menjadi tantangan atau hambatan tersendiri dalam pengelolaan SDM. Kemudian, sumber daya manusia dianggap tidak begitu penting. Ada pola pikir manajer atau manajemen yang menganggap bahwa yang penting kerjaan selesai. Nah, tanpa disadari ini memberikan peluang hambatan bagi pengembangan MSDM. Berikutnya, setiap masalah mempunyai solusi. Jadi ada pola pikir dari manajemen yang menganggap, itu masalah nanti ada jalan keluarnya, ada solusinya, nanti pasti gampang bisa teratasi. Nah, pola pikir tersebut yang menjadi hambatan bagi pengembangan MSDM di satu perusahaan. Kemudian, pengendalian adalah segalanya. Jadi tidak peduli mau staffnya masuk telat, tidak masuk, alasan yang dibuat-buat, manajemen tidak memberi perhatian khusus terhadap hal ini. Menganggap bahwa nanti gampang dikendalikan. Nanti toh pekerjaan akan selesai dengan sendirinya. Nah, pola-pola pikir tersebut yang bisa menghambat dan memberikan asumsi keliru tentang SDM oleh manajemen. Kedua, banyak masalah MSDM kritis di tingkat corporate yang tidak terpecahkan. Antara lain berkaitan dengan peran MSDM tersebut dalam pengambilan keputusan strategik dan kurangnya pengetahuan MSDM di kalangan para manajer puncak atau level manajemen. Ini semua dipengaruhi oleh struktur, ukuran, keanekaragaman, dan alokasi wewenang organisasional yang kurang tepat. Jadi misalnya kalau manajer atau level manajemen melakukan kesalahan, perusahaan tidak mengambil tindakan. Namun apabila karyawan melakukan kesalahan, segera diputuskan. Nah, ini ada ketidakseimbangan, tidak fair. Keputusan strategik dalam hal ini tidak diambil. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau contoh hambatan yang terjadi dalam masalah MSDM terhadap permasalahan yang kritis. Ketiga, komitmen karyawan agar bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi adalah sangat sulit. Tujuan perusahaan bersifat jangka panjang dan umum, seperti pertumbuhan atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Namun, karyawan memiliki fokus pada jangka waktu pendek untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Misalnya gaji, kemudian kenyamanan dalam kondisi kerja, kemudian mendapatkan promosi, dan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja tersebut. Nah, penciptaan hubungan antara rangkaian tujuan-tujuan tersebut tidaklah mudah atau sulit karena perbedaan komitmen tersebut. Tujuan perusahaan jangka panjang, karyawan fokus jangka pendek. Nah, ini menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, bersumber pada kenyataan bahwa banyak konsep atau teori di bidang MSDM yang tidak hanya berbeda tetapi sering bertentangan. Sebagai contoh ilustrasi, paling tidak ada 4 disiplin ilmu yang berbeda, yaitu Human Relation, Labor Relation, Personal Administration, dan Industrial Engineering. Ini sering digunakan sebagai dasar kebijakan dan praktek MSDM. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memberikan pesan yang berbeda dalam upaya peningkatan kerja SDM. Nah, disinilah manajemen perusahaan sering tidak tahu dan sering bingung juga bagaimana merumuskan, memformulasikan unsur-unsur tersebut menjadi sistem MSDM perusahaan yang efektif. Ya, jadi manajemen perusahaan pada akhirnya kebingungan sendiri memakai teori atau konsep yang mana, apakah human relation, labor relation, personal administration, atau industrial relation. Nah, akibatnya bentuk aturan MSDM yang dibuat seringkali tidak efektif. Ini menjadi halangan atau tantangan tersendiri
bagi pengelolaan MSDM. Tantangan yang kelima adalah fleksibilitas. Fleksibilitas untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah secara cepat dan semakin bergejolak. Fleksibilitas untuk mencoba berbagai konsep SDM baru, dan fleksibilitas untuk menerima dan mengimplementasikan perubahan-perubahan yang mendasar. Nah, fleksibilitas untuk berubah ini harus dipunyai bukan karena kita memilikinya, tetapi karena kita harus melakukannya. Sebagai adaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan seperti perubahan pelanggan, perubahan sumber dan komposisi personalia, serta perubahan teknologi dan perubahan sosial budaya. Namun dilema kita adalah personalia dari perusahaan tersebut atau bahkan staf profesional SDM atau human resources sering menunjukkan penolakan terhadap perubahan tersebut. Nah, ini membuat perusahaan atau organisasi tidak fleksibel ketika kita harus mengubah cara kerja. Nah, jelas di sini bahwa kadang-kadang penolakan sering terjadi di internal atau tubuh dari perusahaan tersebut. Ya, ini adalah tantangan fleksibilitas. Ulasan berikutnya adalah bagaimana sumber daya manusia menjadi keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Pada tahap ini sebaiknya perusahaan melakukan berbagai langkah strategik untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Adapun langkah-langkah strategik diantaranya yang pertama, hire para profesional dengan pengalamannya. SDM profesional memiliki beragam jenis keterampilan dan pengalaman dalam pekerjaan. Pada bidang SDM profesional, tingkat eksekutifnya dapat membantu merancang deskripsi pekerjaan atau job description dan melakukan program pelatihan bagi karyawan, serta memberitahu manajemen di mana menemukan kandidat karyawan yang terbaik, serta berpartisipasi dalam menentukan tingkat gaji atau upah yang akan menghasilkan karyawan baru yang berkualitas. Ini adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan, yaitu merekrut profesional yang berpengalaman. Langkah kedua adalah memberikan posisi kepemimpinan kepada human resources atau SDM. Untuk memanfaatkan wawasan profesional HR, manajemen perusahaan seharusnya melibatkan manajemen atau manajer SDM ke dalam proses perekrutan karyawan yang mungkin tadinya dilakukan hanya oleh pimpinan saja atau direktur atau manajer dan sebagainya, namun kali ini dilakukan oleh manajer SDM juga. Jadi melibatkan HR ke dalam proses perekrutan karyawan, sehingga HR berperan dalam menentukan pemberian upah atau gaji dan juga dapat memberikan strategi perekrutan yang tepat. Jadi keterlibatan HR ini penting sebagai langkah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen yaitu memberikan kesempatan kepada Departemen Human Resources untuk menentukan program pelatihan bagi karyawan. Dengan keterlibatan Departemen SDM berpartisipasi dalam menentukan dan menerapkan tujuan perusahaan, maka manajemen dapat mengandalkan tim SDM tersebut untuk mempertimbangkan profitabilitas perusahaan dalam setiap keputusan yang dibuat. Selain menentukan pekerjaan karyawan dan kualifikasi yang dipersyaratkan, Departemen SDM juga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan tingkat aktivitas karyawan, semangat kerja, dan keberhasilan layanan pelanggan oleh karyawan. Hal ini penting untuk mendorong dan menerapkan program pelatihan yang sesuai. Dan langkah terakhir adalah menyediakan tools bagi Departemen Human Resources untuk memonitor kinerja karyawan. Bagian SDM ini dapat merancang dan memberikan ulasan karyawan, dan ini adalah penting.
Tim SDM tersebut dapat membantu manajemen menemukan bakat dan memberi saran tentang bagaimana seharusnya melatih karyawan terbaik untuk dipromosikan. Tim SDM ini juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada karyawan yang ditunjuk dan dapat membantu manajemen sebagai tanda kutip mata dan telinga untuk mencari kandidat yang terbaik yang dapat mendorong perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitifnya. Karena karyawan yang berkualitas dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Ya, ini adalah langkah-langkah penting yang idealnya sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan SDM yang berkualitas atau memiliki keunggulan kompetitif. Ulasan berikut terkait dengan strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, manajemen organisasi atau manajemen perusahaan harus mau melakukan berbagai perubahan fundamental terhadap kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek konvensional. Jadi dalam hal ini perusahaan harus mau melakukan berbagai perubahan besar, khususnya hal-hal terkait yang konvensional yang sudah tidak bisa diberlakukan lagi masa kini. Itu harus segera dirubah. Ada 3 perubahan yang sangat relevan bagi organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama, manajemen perlu mengubah pola pikir atau cara pandang terhadap MSDM, yaitu dengan menyingkirkan asumsi-asumsi yang keliru di benak mereka, yang mungkin tadinya menganggap MSDM adalah tanda kutip satu hal yang mengancam bagi perusahaan. Nah, ini pola pikirnya harus dirubah bahwa MSDM bisa bekerja sama dengan perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja karyawan untuk tentu saja meningkatkan produktivitas perusahaan yang nanti ujungnya juga produktivitas karyawan dan pembagian hasilnya. Kedua, manajemen dapat mulai dengan meningkatkan kinerja MSDM dengan melakukan kegiatan-kegiatan MSDM dasar secara lebih baik atau doing the basic things better. Jadi SDM bisa meningkatkan aturan-aturan yang seharusnya berlaku di perusahaan. Kedisiplinannya, kepatuhannya, dan yang tentu nanti akan berkaitan dengan punishment and reward. Ketiga, manajemen perlu menetapkan horizon waktu untuk perencanaan dan operasi SDM. Dengan mempunyai horizon jangka waktu jangka panjang ini, manajemen mengembangkan filosofi menetapkan sasaran dan merumuskan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Dan tentu saja, manajemen perlu membuat satu program jangka panjang untuk mengembangkan kapabilitas para manajernya, yaitu dengan meningkatkan berbagai keterampilan dan pengalaman MSDM. Dengan demikian, para manajer di tingkat level manajemen akan lebih paham tentang penting dan peranan dari MSDM tersebut. Lingkungan bisnis selalu berubah secara dramatis, dan kekuatan-kekuatan yang mendasari perubahan tersebut sebagian besar di luar kendali perusahaan. Oleh karenanya, sudah waktunya bagi manajemen untuk mengubah sikap lama yang kaku. Manajemen perlu fleksibel untuk menerima gagasan-gagasan baru yang meskipun kurang tepat pada saat itu, tapi nantinya akan bisa diperlakukan dengan maksimal. Ya, itu adalah 3 strategi sumber daya manusia dalam pengembangannya yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan demi peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan tentu saja produktivitas perusahaan. Dewasa ini semakin disadari bahwa dunia bisnis akan menjadi industri yang digerakkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak lagi hanya bergantung pada melimpahnya sumber daya alam maupun upah buruh yang murah.
Nah, menghadapi kondisi seperti ini, organisasi atau perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidup atau pertumbuhannya akan semakin tergantung pada cara pengelolaan SDM-nya. Oleh karenanya, manajemen mulai mencanangkan kembali slogan "Orang adalah aset paling penting atau paling utama". Namun, tantangan utama adalah mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk melakukan dua perubahan konseptual berikut. Yaitu, pertama, perusahaan seharusnya tidak hanya percaya bahwa orang merupakan aset paling penting, tetapi juga menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam praktek-praktek dan prosedur-prosedur MSDM sehari-hari. Perusahaan perlu mempunyai filosofi people first dan customer second. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan harus memperhatikan internal dalam perusahaan tersebut. Orang-orangnya harus memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Dengan demikian, karyawan sejahtera maka akan diimbangi dengan pelayanan atau pemberian servis yang baik terhadap customer. Disinilah customer second. Ya. Yang kedua adalah perusahaan yang saat ini menganggap biaya-biaya personalia seperti pelatihan misalnya atau workshop sebagai pengeluaran overhead harus mulai memperlakukannya sebagai investasi. Jadi perusahaan harus sering-sering melakukan pelatihan, memberikan workshop atau pendidikan yang baik kepada karyawannya. Jangan lagi menganggap pengeluaran-pengeluaran itu sebagai hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Ya, ini menjadi tantangan utama dalam perusahaan untuk memperlakukan orang adalah aset paling penting atau utama. Keunggulan kompetitif erat kaitannya dengan kompetensi. Jadi orang yang berkompeten, orang yang memiliki skill khusus, dia juga memiliki keunggulan kompetitif. Kompetensi biasanya dikenal dengan kemampuan, profesionalisme, dan kehandalan. Jadi orang yang berkompeten, dia adalah profesional dan memiliki kemampuan khusus serta handal dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, kompetensi ini yaitu bagaimana seorang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan harapan dan keahliannya. Hubungan sebab akibat atau causal relationships dari kompetensi terhadap performance ditinjau dari 3 tahap, yaitu pertama, niat, motif, karakter pribadi, dan rasa percaya diri. Self-confidence-nya baik. Self-confidence-nya bagus. Yang kedua, niat akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau dia sudah berniat, dia memiliki motivasi khusus, dia akan mengerjakannya dengan baik. Dan yang ketiga adalah perilaku mempengaruhi hasil akhir. Jadi perilakunya baik, hasilnya juga baik. Perilakunya maksimal, hasilnya atau performance-nya juga maksimal. Adapun model kompetensi terbagi menjadi 2. Pertama, core kompetensi, yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh semua karyawan. Misalnya dalam satu perusahaan menetapkan bahwa semua karyawan harus bisa mengoperasikan komputer. Jadi, setiap karyawan harus punya keahlian mengoperasikan komputer. Ini disebut dengan kompetensi dasar atau core kompetensi. Yang kedua, specific job kompetensi, yaitu kompetensi spesifik yang dimiliki karyawan dalam menduduki jabatan tertentu. Jadi selain dia bisa melakukan atau mengoperasikan komputer, dia juga harus paham terhadap program-program yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, program-program khusus itu dia harus pahami karena dia menduduki jabatan tertentu. Dan inilah yang disebut kompetensi khusus atau kompetensi spesifik. Specific job kompetensi. Ya. Baik, model kompetensi ini menjadi bagian terakhir dari pertemuan ke-13.
Semoga apa yang sudah dipresentasikan dari awal hingga akhir ini bisa dipahami dan dimengerti untuk kalian bisa menjawab kuis-kuis yang sudah tersedia. Ya, baik, selamat belajar, selamat mengerjakan kuis, dan sampai jumpa di pertemuan ke-14. Bye now.